Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau boleh kita berkumpul di tempat ini, itu sebuah anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita semua. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi semua karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memperingati kenaikan Yesus hari ini, dan kita percaya kita memperingati hal itu. Kita percaya di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, Yesus ada. Kita akan mulai ibadah kita awali dengan doa. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kalau kami bisa berkumpul di tempat ini, kami memperingati kenaikan-Mu di surga. Dan saat ini kami percaya Tuhan, dengan kehadiran kami di tempat ini, tidak akan pernah sia-sia kami yang punya beban berat, yang memiliki persoalan, permasalahan hidup. Tuhan tolong, Tuhan angkat kami, Tuhan berkati kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu itulah yang menguasai setiap kami. Urapi setiap yang melayani pada ibadah saat ini. Biar melalui pelayanan kami semua, kami bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Kami awali ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dialah yang terima pujian kita. Haleluya. Yesus. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut dan hidup. Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Jauh melebihi segala yang kuharap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan. Haleluya. Kau sanggup, dalam-Mu ada
percaya bahwa Yesus telah bangkit, amin. Yesus hidup dan Yesus naik ke surga. Haleluya. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Jangan bangkit, oh Tuhan, Kau hidup, Tuhan hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam Dia, amin, ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Jemaat kita berdiri bersama-sama dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam Yesus ada kuasa. Haleluya. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau selamanya. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Yesus. Haleluya. Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Setiap kita yang percaya angkat suaramu. Ku percaya Yesus, haleluya. Kami percaya Yesus, haleluya. Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kami semua, Tuhan. Amin. Haleluya. Terus katakan ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kita tetap berdiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama saat ini, amin. Kita mau tinggikan Dia. Kita berkumpul untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, katakan haleluya.
yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Lagi katakan, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Angkat tangan bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Kita tetap berdiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saat ini saatnya anak-anak Tuhan bangkit menceritakan Yesus. Amin. Yesus juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Mau menyaksikan Yesus? Haleluya. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus menuntun kita. Dia akan memakai kita, mengurapi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu untuk menceritakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap, siap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin, haleluya. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi mengangkat tinggi panjinya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama dengan penuh semangat. Api kemuliaannya. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan, haleluya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala,
Ceritakan Yesus, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yesus, amin. Haleluya. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk semua yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus sedang membentuk setiap kami. Mengambil alih seluruh hidup kami. Pribadi Yesus yang kudus ada di tempat ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Oh Rabbatakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Kami mengagungkan namamu, memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dialah yang maha tinggi. Amin Tuhan. Dialah yang maha suci. Hanya ada di dalam Yesus. Dialah Yesus ya Allah, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Hanya Yesus. Dialah Yesus. Luar biasa. Kami bangga memiliki. Mari bangga memiliki Tuhan. Menjadi anak Tuhan bangga. Memiliki Yesus bangga. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus.
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, amin Tuhan. Dialah yang maha suci, dialah Yesus. Dialah Yesus, Raja damai. Yang maha mulia, dialah yang maha besar, dialah yang maha besar, dialah Yesus, luar biasa. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yeah, kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Setiap kita yang bangga memiliki Allah seperti Yesus, angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada-Dia. Haleluya. Naikkan pujianmu yang terbaik. Nama-Mu Yesus, kami bangga. Oh Tuhan, Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yes, sekali lagi katakan, kami bangga memiliki Tuhan. Bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Setiap kita yang bangga menjadi anak Tuhan, setiap kita yang bangga menjadi milik Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Allah, lama ya siapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Rabbaku takala. Oh, Roh Kudus sedang bekerja. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabb. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti bahagia. Kami bahagia. Oh Tuhan, milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Tuhan, di tempat ini saat ini kami katakan, kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga menjadi anak Tuhan. Kami bangga menjadi orang Kristen yang percaya Yesus. Dan saat ini urapi terus kami, Roh Kudus terus bekerja. Kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi telinga kami,
Urapi pikiran kami, hati kami, seluruh hidup kami. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi setiap perkataan hamba-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu. Firman yang dia sampaikan itu menguatkan kami, membentuk kami. Oh Tuhan Yesus, bahkan memberkati kami semua. Dan kami percaya Bapak, kemenangan ada di dalam hidup kami. Berkat ada di dalam hidup dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali. Sebab Dia telah naik ke surga dan Dia berjanji menyediakan tempat bagi kita. Kemudian Dia turun kembali menjemput saudara dan saya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersuka cita karena Dia sudah bangkit dan naik ke surga dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Tema khotbah hari ini memperingati kenaikan Tuhan ke surga dengan tubuh kemuliaan. Ke surga dengan tubuh kemuliaan. Ini adalah sebuah pernyataan yang membuat orang masih bertanya, benarkah ada tubuh kemuliaan? Alkitab menjawab ada. Alkitab mengatakan ada tubuh kemuliaan. Lalu bagaimana dengan tubuh kita yang sekarang ini, yang kita sandang, yang kita pakai ini, tubuh kita ini sekarang akan kita tinggalkan. Jadi kalau kita meninggal, kalau seseorang meninggal, tubuh ini akan dikebumikan atau dikubur. Roh itu akan berpisah dengan tubuh. Lalu berjalannya waktu, tubuh ini akan hancur. Orang mungkin bertanya, bukankah tubuh ini bisa hancur waktu seseorang meninggal dengan bergulirnya waktu? Benar. Dengan bergulirnya waktu seseorang meninggal lalu dikebumikan, maka akhirnya tinggal tulang belulang. Menjadi pertanyaan kita, apakah tubuh kemuliaan itu sama dengan tubuh jasmani kita? Apakah tubuh kemuliaan nanti itu sama dengan tubuh jasmani kita yang sekarang ini? Tubuhnya sama. Sama tubuhnya, tapi beda kualitasnya. Tubuhnya sama, tapi beda kualitasnya. Orangnya sama, tapi kualitasnya beda. Nah, kalau sama, mananya yang sama? Kalau beda, di mana perbedaannya? Jadi tubuh ini, tubuh kemuliaan itu tidak sama dengan tubuh jasmani. Apakah tubuh kemuliaan itu sama dengan tubuh jasmani? Sama tubuhnya, orangnya sama, kualitasnya beda. Di mana persamaannya, di mana perbedaannya. Nah, mari kita lihat Alkitab katakan kepada kita dalam 1 Korintus 15 ayat 40 berkata demikian. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Nah, tubuh duniawi ini adalah tubuh yang kita sandang, yang kita pakai, tubuh yang sekarang ini. Tapi ada tubuh yang lain dikatakan tubuh surgawi, tubuh yang akan kita pakai nanti, waktu kita naik ke surga. Maka tema kita pada hari ini, ke surga dengan tubuh kemuliaan. Jadi yang pertama kita melihat tubuh surgawi itu adalah tubuh kemuliaan. Ada tubuh jasmani, yang kita pakai sekarang ini, ada tubuh surgawi yang akan kita pakai nanti. Jadi berarti kita sekarang belum mengenakan tubuh surgawi, belum. Kita masih pakai tubuh jasmani. Tapi pasti kalau kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan berkata barang siapa yang setia sampai akhir, dia diselamatkan. Kita melihat apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi nanti waktu Tuhan datang yang kedua kali, Dia sebagai Hakim yang adil, Dia mempelai surga, kita mempelainya Tuhan. Dia akan memberikan kita tubuh kemuliaan, mahkota kebenaran, itu yang Paulus imani, yang Paulus katakan, dan dia bagi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani. Begitu juga pada hari ini, kita tahu kita akan pakai tubuh kemuliaan, tapi sekarang kita masih pakai tubuh jasmani. Jadi tubuh surgawi itu adalah tubuh kemuliaan. Yang kedua, tubuh jasmani ini bukan tubuh kemuliaan. Kalau tubuh surgawi tubuh kemuliaan, maka tubuh jasmani ini bukan tubuh kemuliaan. Nah, kalau bukan tubuh kemuliaan, maka tubuh jasmani ini tidak heran kalau bisa alami kelemahan. Kelemahan fisik. Orang bisa capek, bisa letih, bisa lesu, bisa lelah, dan sebagainya. Bahkan orang bisa meninggal dunia. Karena asalnya dari tanah. Jadi tubuh jasmani ini dari tanah. Di dalam tubuh jasmani ini ada roh yang dari Tuhan. Dari dalam tubuh jasmani ini ada roh yang dari Tuhan. Kalau kita membuka dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi tanpa campur tangan Tuhan, manusia tidak jadi makhluk yang hidup. Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Jadi ada unsur duniawi. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Ini unsur surgawi. Roh yang dari Tuhan ke dalam hidup manusia yang dari debu itu, maka jadilah makhluk yang hidup. Maka waktu manusia mati, rohnya pisah dengan tubuhnya. Waktu manusia mati, rohnya pisah dengan tubuhnya. Jadi kita menyadari, kita mengerti, maka orang yang meninggal dunia, meskipun dia katakan dikubur atau dikatakan ditaruh di dalam peti, itu cuma jasadnya. Rohnya tidak ada di situ. Kadang kita berpikir secara manusiawi, secara logika kita berkata kasihan ya dia masuk di dalam sebuah peti. Dia nggak rasa sakit, kan cuma tubuhnya, rohnya sudah berpisah dengan dia. Waktu dia dikubur, orang berkata kasihan dia ditimbun dengan tanah. Rohnya sudah berpisah dengan dia. Roh dari Tuhan sedang tubuh itu dari tanah. Maka roh kembali kepada Tuhan. Yang ketiga kita melihat tubuh jasmani beda kualitas dengan tubuh sorgawi. Tubuh jasmani kita ini beda kualitasnya. Tubuh jasmani ini bisa lemah, bisa letih, bisa sakit, bisa mati. Bahkan kitab Ibrani menjelaskan kepada kita dalam Ibrani 9 bahwa manusia satu kali akan mati. Tidak ada manusia yang terus hidup tanpa alami kematian kecuali dia diberi kesempatan hidup waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi dia pasti datang. Jadi orang bisa rasakan letih, lemah, dan kemudian dia bisa meninggal dunia. Dalam 2 Korintus 5 kita melihat dalam ayat yang kedua bagian A. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Siapa yang tidak pernah mengeluh? Bangun tidur orang sudah dikeluhkan. Mungkin orang lain atau katakan keluarga kita atau kita sendiri mengeluh dengan keadaan tubuh kita. Karena itu seseorang bisa merasakan lemah. Sebab selama masih diam di dalam kemah, ini kemah. Kita mengeluh dan beratnya tekanan. Bukan cuma sakit penyakit, tapi ada tekanan-tekanan yang menekan jiwa. Karena tubuh jasmani ini. Jadi apapun yang kita alami, kita menyadari. Bedanya tubuh jasmani dan tubuh surgawi. Tubuh jasmani orang bisa alami keletihan, tekanan dan sebagainya. Apapun yang kita alami, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Terus bersandar hanya kepada Dia.
sampai akhir, maka kita akan menerima tubuh kemuliaan. Jadi tubuh jasmani ini beda kualitasnya dengan tubuh surgawi. Orangnya sama, tapi kualitas tubuhnya beda. Orangnya sama, bentuk tubuhnya sama. Waktu Yesus di dunia, murid-muridnya melihat Yesus waktu Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Yesus yang sama itu dengan tubuh kemuliaan. Orang bisa lihat dia, jadi tubuhnya sama, orangnya sama, kualitasnya yang beda. Dalam ayat 44 kita baca, ayat 44. Yang ditaburkan, ayat 1 Korintus 15, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jelas, yang ditaburkan, yang dikebumikan, yang dikubur adalah tubuh jasmani, tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Seseorang yang setia sampai akhir, seseorang yang setia sampai dia meninggal dunia, tubuhnya dikubur, ini yang disebut tubuh alamiah. Tapi orangnya nanti akan bangkit dengan tubuh kemuliaan yang disebut tubuh rohania. Amin, tepuk tangan bagi dia. Alkitab menjanjikan, Alkitab mengatakan kepastian adanya tubuh kemuliaan. Kadang orang mengeluh dengan tubuhnya. Dia rasa sakit dengan keadaannya. Tapi kita tahu ada tubuh kemuliaan. Tubuh yang akan diberikan kepada orang yang setia sampai akhir. Jadi tubuh jasmani ini beda dan kualitasnya dengan tubuh surgawi. Tubuh rohani atau tubuh surgawi itu adalah tubuh rohania. Tuhan yang akan berikan sama kita. Yang kita akan pakai waktu kita naik ke surga. Jadi tubuh jasmani ini dikubur. Yang bangkit adalah tubuh kemuliaan. Maka tubuh jasmani ini perlu ditinggalkan. Artinya perlu diubah dulu sebelum naik ke surga. Kenapa harus diubah lebih dahulu? Dalam ayat 50a dari 1 Korintus 15 berkata begini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semua punya daging, tubuh jasmani, yang membungkus tulang. Semua punya darah yang mengalir dalam tubuh kita, yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini. Tapi tubuh dan darah itu tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Daging dan darah itu pasti rusak, saudara. Kalau orang meninggal dunia dalam hitungan jam, pasti rusak. Dagingnya rusak, darahnya juga bisa rusak, saudara. Sedangkan di surga tidak akan ada kerusakan. Karena itu orang percaya harus memiliki tubuh yang tidak bisa rusak. Dan bagaimana bisa? Ya, kalau dia diberi tubuh kemuliaan. Ini yang disebut tubuh kemuliaan. Jadi kita tahu sedang tubuh ini dari tanah kembali kepada tanah, tidak bisa dibawa ke surga. Dalam ayat 7 dalam Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena itu Tuhan berkata jelas dalam firman-Nya melalui Paulus. Jangan sampai kita berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ada orang-orang yang berduka cita. Bukan tidak boleh berduka cita kalau seseorang yang dia kasih meninggal dunia. Tapi jangan sampai seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena itu cuma jasadnya, rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau dia setia kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini, firman Allah mengatakan kepada kita bahwa tubuh ini akan diubah oleh Tuhan. Tubuh surgawi, tubuh kemuliaan ini tidak ada duka cita. Sekali lagi, kalau tubuh jasmani yang kita pakai, yang kita sandang, kadang kita merasa sedih, merasa susah, merasa sakit. Ini tubuh jasmani. Tapi tubuh kemuliaan tidak akan rasa sakit. Tidak akan rasa susah. Karena di surga tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit.
Jadi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, tidak ada duka cita. Jangan sampai kita berkasihan dia nanti di sorga begini-begitu dan sebagainya. Tidak. Coba kita baca Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di mana ada ratap tangis, duka cita, perkabungan? Di bumi. Dengan tubuh jasmani itu. Tubuh duniawi ini. Tapi nanti di sorga, dia menghapus segala air mata. Kalau di sorga ada kesusahan, itu bukan sorga. Sorga tempat mulia. Tidak ada air, katakan tidak ada air mata dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Tidak ada. Kekal selama-lamanya, mulia senang selama-lamanya. Di sorga mulia selama-lamanya. Kalau masih ada kawin-mawin, itu bukan sorga. Itu di dunia. Orang menikah, orang dinikahkan, orang berkeluarga, itu di dunia. Itu karena kita masih sandang tubuh jasmani. Tapi lain dengan tubuh surgawi. Kalau ada persoalan rumah tangga, itu di dunia, bukan di sorga. Kalau ada orang yang merasa tertekan dalam keluarganya, bukan tidak boleh mengupayakan untuk hidup dalam kedamaian, tapi ingat di sorga, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita dan sebagainya. Kalau masih ada ratap tangis dan duka cita serta perkabungan, itu di dunia ini. Di sorga mulia selama-lamanya. Nah, menjadi pertanyaan kita, kapan kita diubahkan? Kapan kita mengenakan tubuh sorgawi? Dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya. Sama tubuh kemuliaan seperti yang Yesus sandang. Jadi tidak ada duka cita dan sebagainya. Kapan ini? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Karena itu kita merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Memperingati kenaikan Tuhan. Yang sudah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Kita kembali diingatkan melalui kita ibadah. Dan kita tahu kalau dia naik ke sorga, dia pasti datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Jadi tubuh kemuliaan itu kita terima waktu dia datang yang kedua kali. Yesuslah yang membangkitkan dia, membangkitkan kita dari kematian jasmani. Dalam ayat 22 1 Korintus 15, 22 dan 23. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita ikut Kristus, kita pasti bangkit. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sia kita percaya kepada Kristus. Kristus bangkit, kita pasti bangkit. Dia buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Tuhan mengungkapkan rahasia yang Tuhan katakan melalui Paulus dalam ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Pasti akan alami pengubahan, diubah oleh Tuhan. Kecuali mereka yang hidup tidak alami, sampai Tuhan datang tidak akan alami kematian, tapi akan diubahkan oleh Tuhan. Tapi waktu Yesus datang kedua kali. Ayat 52,
dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak akan dapat binasa dan semua kita akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak akan dapat binasa dan semua kita akan diubah. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi nggak ada sakit. Kalau sakit ada kematian. Tidak ada kesusahan, rapat tangis atau perkabungan. Karena tubuh kemuliaan kita nanti kualitasnya tidak sama dengan tubuh jasmani. Kita baca terus ayat 42 sampai 43. Ayat 42 sampai 43. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jelas. Alkitab menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa di sorga tidak ada sakit, penyakit, letih, lesu, kelelahan, haus, lapar, dan sebagainya. Jadi di sorga tidak ada orang yang timpang, tidak ada. Tidak ada orang yang buta, tidak ada orang yang tuli, dan sebagainya. Semua kuat karena dibangkitkan dalam kekuatan. Tidak sia-sia kita iring kepada Kristus. Jadi Yesus datang kedua kali, baru ada kebangkitan orang mati. Tapi kebangkitan orang mati itu pasti. Yesus datang dulu, kemudian orang mati dibangkitkan. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini yang disebut kebangkitan pertama. Seperti ditulis dalam kitab Wahyu pasal 20. Dibangkitkan untuk apa? Dibangkitkan untuk tinggal di sorga selama-lamanya. Jadi firman Allah jelas berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba, orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sudah mati secara jasmani, bisa hidup kembali. Bukan dalam pengertian mati secara rohani lalu hidup, benar. Tapi juga mati secara jasmani akan hidup. Tuhan akan bangkitkan itu. Jadi orang-orang yang mendengar suara Anak Allah. Kita mendengar suara Anak Allah, siapa itu? Yesus. Kita percaya Dia. Kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus turun ke dunia untuk mati bagi dosa kita. Dia dikuburkan, Dia bangkit, lalu Dia naik ke surga, dan Dia pasti datang yang kedua kali. Nah sekarang kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bangkit waktu Yesus datang yang kedua kali? Sebab ditulis dalam Alkitab dikatakan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yang mendengar suara Anak Allah, yang percaya kepada Kristus. Bagaimana yang tidak percaya? Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Nah, kebangkitan kedua ini setelah Yesus datang yang kedua kali. Jadi waktu Yesus datang yang kedua kali, orang mati dalam Kristus bangkit. Lalu bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tapi orang yang tidak bangkit di sini akan bangkit setelah kerajaan 1000 tahun damai. Kebangkitan kedua ini, kebangkitan dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya. Jadi mereka yang tidak bangkit di waktu Tuhan datang, pasti bangkit nanti sesudah kerajaan 1000 tahun damai. Kita baca Wahyu 21 ayat 8. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang tidak percaya pasti dihukum.
Karena kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita murtad, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab hanya melalui Dia, melalui Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita baca Wahyu 20 ayat 10. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Orang mau berkata minta ampun, tidak bisa. Karena sudah ada di dalam neraka. Sekaranglah waktunya kita minta ampun sama Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan hidup. Sebab pada waktunya bukan cuma iblis yang dilemparkan ke dalam neraka. Ke dalam lautan api dan belerang. Tapi juga binatang dan nabi palsu itu. Antikris dan nabi palsu. Dan pengikut-pengikutnya yang memberitakan kepalsuan, firman yang dipalsukan dan sebagainya. Karena itu kita mau bertobat kepada Tuhan. Masih ada kesempatan kita memperbaiki diri minta kepada Tuhan. Karena Dia sendiri pasti datang, karena Dia juga berkata aku pasti datang. Coba kita buka Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kalau Dia berkata, Dia bukan manusia. Manusia berkata mungkin perkataannya bisa tidak tepat. Tapi kalau Tuhan pasti tepat. Dia berkata Dia akan datang segera. Jadi Yesus naik surga itu menjelaskan, mengkukuhkan, membuat kita makin yakin. Dia pasti datang kembali. Amin, tepuk tangan bagi Dia. Kalau Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, Dia pasti datang yang kedua kali. Ayat 3 dari Yohanes 14 berkata demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan naik ke surga, Dia sedang sediakan tempat bagi kita. Jangan sampai kita tidak punya tempat di surga karena kita tinggalkan Tuhan. Karena orang murtad tinggalkan Yesus, tidak punya tempat di surga. Tapi Yesus yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita kuat iman kita, kita lihat apakah istri kita kuat, suami kita kuat imannya, atau orang tua kita, atau anak-anak kita, atau saudara kita. Waktunya kita membawa mereka kembali datang kepada Tuhan. Yesus pasti kembali. Dikatakan aku menyediakan tempat bagimu, karena aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kemana Yesus pergi? Ke rumah Bapa. Dia jelas berkata, aku pergi ke sana, ke tempat Bapa. Di mana tempat Bapa? Berarti di sorga itu tempat Bapa. Tempat Yesus dan Roh Kudus tinggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi saudara lihat di sini. Yesus pergi ke rumah Bapa. Sediakan tempat bagi kita. Dan kita nanti akan bersama dengan Dia. Kenaikannya dengan tubuh jasmani. Waktu Yesus naik ke surga, kita bisa melihat kualitasnya beda. Karena Dia bisa terus katakan sampai ke surga. Meskipun orang melihat Yesus yang sama, tapi Dia jelas Tuhan yang naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Dia bangkit. Kita juga akan serupa dengan Dia. Itu firman. Kalau kita buka Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bisa dilihat dan Yesus pasti datang kembali. Kenaikannya ke surga dengan tubuh jasmani itu membuka iman kita.
Jadi dia menaik ke surga. Masih dilihat tubuhnya, tapi kualitasnya jelas. Dia Tuhan. Membuka mata iman kita bahwa kita pun akan ke surga. Dengan tubuh yang kelihatan tubuh. Tapi kualitasnya beda. Yang sudah diubah oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Jadi orang bisa melihat Yesus. Yesus bisa melihat kita. Kita bisa melihat satu dengan yang lain. Berarti kita akan kenal satu dengan yang lain nanti di sorga. Yudas ayat 14 berkata kepada kita. Juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Waktu Tuhan datang orang kudusnya ikut bersama dengan Tuhan. Di angkasa orang bisa tahu orang-orang kudus. Bisa kenal satu dengan yang lain. Seperti dalam Lukas 16 Abraham kenal dengan Lazarus. Dia bilang, anakku Lazarus. Dia menderita di dunia tapi dia mulia di sorga. Kenal Lazarus. Tubuhnya sama. Orangnya sama. Tapi kualitasnya beda. Bukan lagi kualitas secara jasmani. Lukas 10 kita baca beberapa ayat lagi ayat 34. Lukas 10 ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Satu kali ada orang bertanya kepada Yesus, bagaimana Yesus kalau seseorang suaminya atau istrinya meninggal, kemudian dia kawin lagi, lalu dia jadi istri siapa nanti di dalam kerajaan sorga? Firman Allah berkata, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi mereka mendapat bagian dunia yang lain, sorga, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi orang dunia kawin dan dikawinkan. Perkawinan antara jasmani laki-laki dan perempuan sehingga lahirlah anak-anak. Di sorga tidak ada kawin mawin. Tidak ada kawin mawin di sorga. Tuhan ciptakan manusia untuk berkembang biak itu di bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya. Lalu Allah memberkati mereka, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Itu di bumi. Jangan percaya. Di surga tidak ada kawin mawin. Kawin mawin itu hanya di bumi. Di surga orang percaya. Di surga orang percaya keadaannya seperti malaikat. Ayat 36. Ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Tidak bisa mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Di dunia ada kematian, dipisahkan dengan usia, sakit penyakit lalu meninggal dunia. Di sorga tidak terpisahkan untuk selama-lamanya. Amin. Di sorga kekal selama-lamanya. Kita yakin Yesus benar-benar turun ke dunia. Mati di salib, bangkit serta naik ke sorga. Kemudian dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Mari kita introspeksi diri kita. Adakah pengiringan kita sungguh-sungguh atau tidak kepada Tuhan? Waktunya kita sungguh-sungguh benar-benar hidup sesuai firman Tuhan. Suka beribadah, suka dengar firman Tuhan dan terus bertumbuh. Firman Tuhan berkata barang siapa setia sampai akhir, dia diselamatkan. Kita akan bersama dengan dia mulia selama-lamanya. Dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi untuk tinggal selama-lamanya dalam surga kekal selama-lamanya. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Belakang langit biru ada mahkota. Belakang langit biru ada mahkota. Langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru
apapun yang kau dan aku alami, jangan susah dan sedih. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Langit biru, ada mahkotaku. Belakang langit biru, sana ku hidup. Kulihat wajahnya, Yesus penebasku. Belakang langit biru, Kembalikan tangan kepada Tuhan dan percaya ada mahkota Tuhan buat Tuhan. langit biru, ada mahkotaku. Belakang langit biru, sana ku rindu. Kita percaya apa yang firman Tuhan diperdengarkan kepada kita hari ini. Ada tubuh kemuliaan yang Tuhan memberikan kepada kita. Langit biru, Belakang langit biru ada mahkota yang ada bersama dengan kita. Dia Tuhan yang berfirman dan tidak berubah dengan firman-Nya, sebab Dia juga tidak pernah berubah. Mari kita mohon kepada Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. lihat wajahnya, Ibu Kepala berdoa. Yesus penebasku. Belakang langit biru, Terus kita nyanyikan. Mari kita angkat tangan kita dan katakan belakang langit. Angkat tangan biru, ada mahkotaku. Belakang langit biru, sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus penebasku. Belakang langit biru, sana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah, yang menguatkan kita. Bahwa Yesus sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat dan Dia menantikan kita semua. Tapi pagi hari ini, adakah di hati kita satu kerinduan, aku ingin ke sana, aku ingin masuk surga. Kapan waktunya itu Tuhan yang tahu. Tetapi adakah kerinduan itu saat ini? Saya ingin bertanya, siapakah di antara kita yang rindu melihat wajah Tuhan? Yang rindu. Siapa yang rindu melihat wajah Tuhan? Saudara boleh angkat tangan dengan bangga, angkat tangan dengan iman, angkat tangan dengan yakin bahwa satu saat nanti aku akan ketemu Tuhan di sana, di sana, di sana, di surga. Oh haleluya, nyanyikan pujian ini dengan iman. Nyanyikan pujian ini dengan bersyukur karena Tuhan sudah buka jalan buat kita semua. Haleluya. Belakang langit biru, ada mahkotaku. Belakang langit biru, sana ku rindu. Kulihat wajah Yesus penebasku. Belakang
Terima kasih untuk firman. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menolong kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, tolong kami semua yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kuatkan iman kami, teguhkan percaya kami Tuhan. Supaya di dalam perjalanan kekristenan kami, perjalanan iman kami tidak gugur, kami tidak jatuh, kami tidak binasa di dalam dosa kami. Tetapi kami boleh membangun, boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi segala pengajaran-pengajaran yang jahat, pengajaran yang sesat, pengajaran yang mengkacaukan, membimbangkan iman kami. Kami mau dengarkan firman-Mu terus Tuhan, supaya firman Allah boleh menolong kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati percaya kami, iman kami Tuhan, kesungguhan kami dalam mengikut Engkau. Kami tidak pernah kecewa mengikut Engkau. Banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Banyak kesukaran-kesukaran yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Banyak penderitaan yang dihadapi, yang dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi Roh-Mu menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Beberapa waktu kami akan masuk dalam acara doa. Bukan sekedar rutinitas, tetapi hati kami sungguh-sungguh Tuhan. Mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Berikan kerinduan yang dalam, berikan pengertian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati jemaat yang duduk setia mendengarkan perkataan firman Allah. Firman-Mu tidak akan lalu dari hati kami, tidak lalu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sampai kami datang dan sampai kami melihat Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.